Welcome to Alpha Omega Church. Selamat Hari Paskah. Tuhan bangkit untuk kita semua. Mari bersama berdiri. Kita bernyanyi bersama. Here we go. Tepuk tangan bersama. Let's sing it. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody, Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Tepuk tangan bersama. Let's sing it. Ku bersandar padamu, sungai di gurun, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh, tembok musuh pun runtuh. Yes God. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan, hey, penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Semua tepuk tangan di atas kepala. Everybody ready to dance? 1, 2, 3, let's go. Dia buka jalan bersama. Dia buka jalan, hey, penuh mujizat. Thank you Jesus. Tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, hey, Dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Tepuk tangan bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak yang percaya Dia bisa buka jalan buat kehidupan kita? Come on. Kalau Dia bisa bangkit dari kematian, Dia bisa buka jalan buat kita. Dan pagi hari ini kita merayakan hari Sabtu kemarin, kita merayakan 24 saudara kita yang memberikan dirinya untuk dibaptis, ditandai keselamatan dalam nama Yesus Kristus. So, sementara kita lihat video ini, saya persilakan tim multimedia berikan video report ini, dan tim praise and worship akan ajak kita nyanyi satu lagu berikut ini. Come on. Tepuk tangan bersama. Engkau Tuhan ada dalam kami. Let's sing it. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah, karyamu megah saat kau kalahkan maut. everybody. Tuhan yang
dingin. Semua ikatan dihancurkan Oleh siapa? oleh nama Yesus. Kutuk Penyakit dipatahkan Oleh siapa? oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah bagi kami Tuhan. Karyamu megah saat Kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Kuasanya lebih besar dari apapun. Besar dari kuasa manapun. Thank you Jesus. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Ayo sediakan wuhu. Lebih keras lagi sediakan wuhu. Thank you Jesus. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Lebih besar dari kuasa manapun. Percaya ini bersama. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan di dalamku. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata Di mana? di hidupku. Tepuk tangan dan sorak-sorak luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Mari bersama tadakan kedua tangan kita. Kami tahu Engkau seperti sumber mata air bagi hidup kami Tuhan. Mengalir di setiap hidup kami ya Tuhan. Nyanyikan bersama. All salvation never lacking, everything we We come boldly. come boldly, we come thirsty. You are all we see. Angkat tangan kita bersama-sama. Oh, your love is a wellspring. You fill us up with water that never runs dry. There is healing and breakthrough when we behold you. Jesus, our endless supply. You're all we're after. You're all that matters now. Berikan tepuk tangan luar biasa. All consuming overflow. Come wash over us Jesus. Over Dia mengambil setiap kelemahan kita and redeem it. Father, you're enough. Angkat tangan bersama. Oh, your love is a wellspring. You fill us up with water that never runs dry. There is healing and breakthrough when we behold you. Jesus, our endless supply. You're all we're after.
dibangkitkan oleh-Mu Tuhan. Your love is our wellspring. You never will run dry. And right here, that's God. There's resurrecting life. Oh, your love is the wellspring. You fill us out with water that never runs dry. There is healing, there is breakthrough, endless supply. Oh, you're all hereafter. Oh, you're all that. Let's go. Our wellspring, you never will run dry. Saat ini ya Tuhan, and right here, right now. Thank you for your resurrecting life, Jesus. Thank you, Jesus. Ada hidup berkemenangan bagi hidup kami, Tuhan. Rising light. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di setiap kursi kita udah tersedia perjamuan kudus. Anda yang di rumah, Anda yang online, Anda bisa ambil air atau roti supaya Anda bisa bergabung bersama dengan kita yang ada di onsite ini, merayakan karya Yesus yang luar biasa. Lagu ini mengingatkan kita, He is the wellspring yang gak pernah runs dry. Ketika kita butuh pengampunan, He is the wellspring of forgiveness for us. Ketika kita butuh pengharapan, He is the wellspring of hope for us. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, He is the wellspring of help untuk setiap kehidupan kita. Dengan mempersiapkan perjamuan kita, boleh saya undang kita mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami merayakan Tuhan yang bangkit dan hidup. Thank you for the cross. Thank you for the blood. Tapi kami juga bersyukur You are risen. Engkau bukan hanya bangkit 2000 tahun yang lampau, but You are risen in our heart, in our life today. Thank you Tuhan. Thank you for the risen spirit in us. Roh kebangkitan yang ada di dalam kami. Itu yang memampukan kami bisa melewati dan bertahan menghadapi hari-hari esok kami di dunia ini. Thank you Tuhan. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur.
Boleh saya undang kita menadahkan kedua tangan kita bersama. Boleh beritahu diri kita, ada roh kebangkitan yang menyala di dalam kita. Boleh beritahu diri kita masing-masing, the risen spirit of God is in us. Itu yang membuat kita berbeda. Itu yang membuat kita bisa melewati setiap pergumulan, perjalanan iman di dunia ini. We are not alone, but the reason of the Spirit of God yang ada di dalam kita, itu yang membuat kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, meyakini He is with us. He never forsake us. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Yes God, yes God. We believe in you God, we believe in you God. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Come on, kalau itu doa kita pagi hari ini. Satu-satunya Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Yes God. Amin, amin. There is hope in you God. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Karena Engkau bangkit, pengharapan kami pasti di dalam Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Saudara percaya kita diberkati Tuhan. Yes God, yes God. Tuhan pemuliku. Boleh lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, the only wellspring. Yes God, yes God. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh, sorak-sorai luar biasa buat Yesus pagi hari ini. Thank you Jesus. We thank you for who you are God. Thank you God for who you are. Tuhan, karena Engkau bangkit dan hidup, Engkau satu-satunya sumber yang dapat kami handalkan. Ketika kami butuh pengharapan, Engkau sumber, Engkau wellspring of hope yang tidak pernah habis buat kami. Ketika kami butuh pemulihan, You are wellspring of restoration yang tidak pernah runs dry buat kami.
Ketika kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, You are wellspring of help yang selalu ada buat kami. Ketika kami butuh sahabat, oh God, You are best friend yang ada bagi kami. Thank You Tuhan buat momen pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, momen hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Itu boleh bicara kuat di dalam hati kami, boleh bicara kuat di jiwa kami, bahkan kedalaman jiwa kami. Kami boleh tahu, kami boleh sadar, kami boleh imparted, kami boleh tahu bahwa ada Tuhan yang hidup dan bangkit bersama-sama dengan kami. Biar apa yang kami bahas pagi hari ini boleh membangun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, sebelum duduk kenapa nggak kasih lambaian tangan aja kepada orang kanan kiri kita. Ya, kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan mengikuti pengumuman dari layar yang ada di depan. Happy Easter semuanya. Welcome to Alpha Omega Church. Nah, hari ini saya ditemenin host cantik di sebelah saya yaitu Lely. Kita bisa kasih support sama-sama dengan tepuk tangan. Halo semuanya. Nah, sekali lagi kita mengucapkan welcome to Alpha Omega Church. Kami berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mungkin tadi mengangkat tangan ataupun melompat, menyanyi atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing di telinga kita. Karena kita percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semuanya adalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church dan like video ini dan juga bagikan link ini ke kawan-kawan kita dan keluarga kita. Nah, selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite kita. Karena itu pastikan masker tetap digunakan selama ibadah ini dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya secara ramah dan juga tersenyum dan melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Alpha Omega Church wants to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Nah, Alpha Omega Church telah melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya dan tahun ini kita akan melakukannya dengan sedikit berbeda, yaitu hanya dengan 90 hari saja. Dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa kita dapatkan melalui PKS ataupun KDEP Anda atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan berikut ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu bagi Anda yang sudah mengikuti kelas Victorious Life, Glorious Life, dan Cell Group Life, bagian berikutnya dari Spiritual Journey di AOC yaitu Cell Group Facilitator di tanggal 22 dan 29 April jam 7 malam via Zoom. Nah, yang berikutnya Alpha Omega Church akan mengadakan ruang doa dan Bible Study. Kita sama-sama saling mendoakan dan juga bisa request doa dan belajar bersama-sama di setiap hari Kamis selama bulan April jam 8 malam via Zoom. So, enjoy the rest of the service. God bless you. Selamat Paskah. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua pada pagi hari ini. Kalau Anda sedang menonton online, love to be with you all di hari Paskah ini. Kalau Anda yang onsite,
apalagi senang kita bisa kumpul bersama-sama. Wajah-wajah yang sudah setahun kita nggak berjumpa dan kita bisa berjumpa lagi, senang sekali. Dan itulah beberapa pengumuman kegiatan yang akan ada di depan kita selama bulan April khususnya. Bible Study, saya akan mengawali pembahasan Bible Study di hari Minggu besok. Ada sebuah pembahasan menarik yang dipertanyakan oleh jemaat kita. So Bible Study ini merupakan respon dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari Anda. So kemarin ada pertanyaan yang bagus, hari Sabat itu apa sih? Hari Sabat itu bagi orang di perjanjian lama dan perjanjian baru bedanya apa? Dan bagi kita di zaman modern itu relevansinya apa? Nah, kita akan belajar itu sedikit supaya Anda juga bisa paham ya hal-hal yang ada di dalam Alkitab supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. And by the way, satu hal yang sangat kita rayakan sebagai gereja dan yang benar-benar kita plan, kita antisipasi adalah di weekend Paskah ini, Jumat Agung, hari Sabtunya, kemudian hari Minggu, bagaimana kemarin kita bisa merayakan 24 kehidupan memberikan dirinya dibaptis. Itu adalah hal yang powerful sekali. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Tuhan. Man, thank you buat semua Anda yang terlibat. Kemarin kita bikinnya 1 kali jebur, semua selesai. Supaya apa? Supaya semuanya nggak perlu ada aduh airnya bekasnya ini, bekasnya itu dan lain sebagainya. Dan thank you buat semua yang udah melayani kemarin. Anda semua perlu tahu kalau Anda mungkin ditanya atau Anda bagikan fotonya, itu dites apa enggak ya? Ini yang keren kemarin. Semua yang membaptis ataupun juga yang dibaptis semuanya dites sehingga semuanya bisa saling menjaga supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Dan puji Tuhan, kita lihat ke depan, hari-hari ke depan ini supaya semua boleh berjalan baik, semua boleh berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting kita merayakan orang-orang ambil keputusan, hidup mereka diubahkan di dalam nama Yesus. Itu hal yang keren. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita di hari kebangkitan Tuhan ini, di hari Paskah ini. Momen yang sangat baik untuk kita bisa membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda baru menonton online, Anda mungkin bertanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Dan inilah hati gereja ini, melihat banyak orang terus dijembatanin, ngalamin cintanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini tanpa panjang lebar, saya ingin memberikan kesempatan untuk kita bisa persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat momen pagi hari ini. Kami merayakan Tuhan yang bukan hanya berikan nyawanya dan mati buat kami, tapi Engkau bangkit dari kematian buat kami. Biarkan itu boleh meresap di hati kami, di jiwa raga kami. My God is risen. Dan thank you buat apa yang Kau sudah kerjakan di weekend kemarin. 24 orang ambil keputusan. Mereka hidupnya ditandai, pertobatan mereka ditandai dengan baptisan air. Tuhan, thank you buat apa yang Kau kerjakan. Kami berdoa setiap taburan rupiah yang ditaburkan di tempat ini, di gereja ini, boleh dipakai maksimal untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan banyak orang boleh dijembatanin ngalamin cintanya Yesus melalui komunitas gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Well, sekali lagi sebelumnya saya ucapkan welcome. Anda yang lama, Anda yang baru, selalu di mimbar ini akan diulang-ulang terus mengingatkan kita, ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi terus sama-sama kita disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Kalau Anda sedang menonton online, Anda baru bergabung bersama dengan kita, thank you and welcome, bisa bersama-sama dengan keluarga Alpha Omega Church. Dan pagi hari ini saya ingin refresh kita aja, mengajak kita melihat cerita tentang kebangkitan Tuhan, karena ini yang kita rayakan, Yesus yang bangkit. Kalau Anda di gereja lama, saya berdoa apa yang kita bahas pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh bicara lebih kuat lagi di jiwa dan di hati kita.
Tuhan yang bangkit itu powerful bersama dengan kita. Dan kalau Anda baru dalam kekristenan, Anda baru di gereja, saya berharap apa yang kita bahas itu boleh memberitahu kita siapa Tuhan Yesus yang kepadanya kita semua datang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita revisit lagi ya, refresh sedikit cerita kebangkitan Yesus dari Markus yang ditulis oleh Markus sendiri. Markus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sampai ayat yang beberapa ayat di depan, tapi saya ingin mengajak kita melihat perlahan-lahan dari perikop Markus ini. Markus pasal 16 yang pertama kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini menarik sekali. Kita baca ya sama-sama ya 2-3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi kemana? Kubur, meminyaki Yesus. Dalam pikiran mereka gini, ke kubur berarti apa? Orang mati. Itu yang mereka pikirin. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang baik yang mereka lakuin, mereka ke kubur, meminyaki, memperingati dan menghargai, itu manusiawi banget dan itu baik sekali. Nah, tapi perhatikan ini Bapak Ibu saudara, mereka pergi ke kubur, persiapannya apa? Persiapannya adalah alat-alat untuk apa? Menghormati orang yang sudah mati. Benar ya? Yang mereka bawa adalah perlengkapan menghormati orang yang sudah mati. Which is itu adalah manusiawi sekali. Karena gini, sebagai manusia termasuk saya, kita itu melihat apa yang kita lihat. Kita merasakan apa yang kita rasakan. Demikian juga di momen itu, sebagian murid-murid termasuk wanita-wanita ini, mereka adalah orang yang gini. Kita ikut kok waktu orang rame-rame nguburin. Kita ikut kok waktu mereka rame-rame menutup batu gede gitu ada di sana. Kita tahu kok kuburnya di mana, makanya mereka pagi itu pergi ke kubur, bawa perlengkapan untuk menghormati seseorang yang sudah mati. Nah, sayangnya gini Bapak Ibu saudara sekalian, ini kalimat teks ini perlu kita renungkan. Kenyataan yang kita lihat itu seringkali gini mengaburkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Boleh kita baca ini sama-sama 2-3. Sayangnya kenyataan yang kita lihat seringkali mengaburkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita manusia, kita hanya melihat apa yang kita lihat, kita hanya merasakan apa yang kita rasakan. Kejadiannya seperti ini, ya ini yang kita tahu. Sebagian kita akan berkata, aku dengar sendiri dan itu yang aku lihat. Atau yang lain mungkin berkata gini, aku dengar sendiri diagnosa dokter tentang aku. Aku dengar sendiri orang bilang apa tentang aku. Aku dengar sendiri dia bilang apa tentang diriku. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri hal ini atau hal itu sedang terjadi atau pernah terjadi. Nah sekali lagi gini, sayangnya kenyataan yang kita lihat seringkali mengaburkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Sama seperti perempuan-perempuan itu. Mereka lihat kenyataannya apa? Kapan hari kemarin mereka antar Yesus masuk ke dalam kubur. Itu kenyataan yang mereka lihat. Tapi perhatikan gini, sekali lagi kebenaran itu bukan hanya sebuah kejadian. Dari cerita ini kita belajar gini bahwa kebenaran itu bukan hanya sebuah peristiwa atau sebuah fakta. Tapi kebenaran adalah gini, pribadi Yesus itu sendiri. Kenyataannya perempuan-perempuan itu lihat Yesus dikubur. Kenyataannya mereka pergi ke kubur bawa perlengkapan untuk menghormati orang mati. Tapi perhatikan gini, kebenarannya adalah hari itu Yesusnya udah bangkit. Sehingga ini yang perlu kita renungkan, kenyataan yang kita lihat seringkali mengaburkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya, termasuk dalam perjalanan iman kita. Karena kita lihat situasi ekonomi seperti ini, bukan berarti kebenaran Tuhan itu seperti situasi ekonomi hari ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Hanya karena kita melihat kondisi dunia seperti ini, bukan berarti kebenaran siapa Tuhan itu ditentukan oleh kondisi dunia hari ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, Markus 16 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ini menarik nih. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu
kubur. Jadi mereka itu persiapin barang-barang orang mati, tapi di jalan udah mikir, nanti di sana ada batu, siapa yang gulingin buat kita ya? Dia udah mikir batu, bener kan? Nah, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah apa yang mereka worry tadi kan? Apa yang mereka khawatirin tadi, apa yang mereka takut tadi, batu kan? Yang jadi concern mereka, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, batu ini bicara apa? Batu ini bicara tentang penghalang. Barrier. Penghalang itu termasuk ini, cara pandang kita tentang Tuhan. Dalam beberapa catatan kebangkitan Yesus di kitab Injil yang lain, ada beberapa kejadian juga yang seperti ini. Kita lihat ya supaya kita ada kayak pemahamannya sedikit gitu. Lukas 24 ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada barriernya. Ada batunya, ada penghalangnya. Untuk mereka nggak bisa menyadari ini loh. Mengenal Yesus yang udah bangkit itu. Bapak Ibu saudara, ini ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Berarti apa yang terjadi? Sebelumnya ada penghalang di mata mereka. Bapak Ibu saudara, ini menarik sekali. Karena apa? Ini bicara tentang kehidupan kita. Seringkali gini, batu, penghalang. Itu berbeda-beda buat kita. Bisa datang dalam wujud keraguan-raguan mungkin. Sebagian kita mungkin, apa benar sih Tuhan? Apa iya sih Tuhan? Soalnya aku udah pernah ngalamin pengalaman yang buruk loh Tuhan dengan itu sebelumnya. Will you do it? Akankah ini menjadi keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupku? Tuhan dulu aku pernah berharap tapi it doesn't happen. I hope, I prayed. Aku udah coba yang terbaik, tapi ternyata it doesn't work. Apakah Tuhan kali ini akan works? Dan ini sekali lagi yang sering kali kita lakukan. Kita mengkotakkan Tuhan, menggambarkan Tuhan dengan peristiwa dan kejadian hidup kita, benar gak? Itu yang sering kali kita lakukan. Sehingga kemudian kita akhirnya menggambarkan sosok Tuhan hanya berdasarkan dari apa yang mungkin gak works dalam hidup kita. Atau yang mungkin works dalam kehidupan kita. Dan seperti ini yang mereka alami di hari itu, di momen kebangkitan itu. There is barrier yang menjadi penghalang mereka. Nah, Markus 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ceritanya berlanjut dan ini menarik. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Yang saya ingin ajak kita belajar bersama pagi hari ini dari ayat yang ke-5 adalah gini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Perhatikan kalimat awal itu. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Setidaknya di momen itu, yes, tadinya mereka mikir ada batu. Ternyata sampai di sana, batunya udah terguling kan. Tapi yang mereka lakuin berikutnya adalah gini, mereka masuk ke dalam kubur. Artinya gini, mereka mengambil langkah. They take the next steps. Mengambil langkah apa? Untuk membuka diri mereka, take a risk untuk melihat what's inside, apa yang ada di dalam. Bukan hanya gitu, mereka membuka diri mereka, masuk melangkah untuk apa? Menyaksikan gini. Kuasa Tuhan yang sudah terjadi, yaitu apa? Kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih buat kita? Kadang gini, kita perlu melangkah. Seperti murid-murid ini, perempuan-perempuan ini, mereka mengambil langkah masuk ke dalam kubur. Semua kita juga perlu gini, ambil langkah dalam hidup ini. Mengambil langkah apa? Melewati keraguan-raguan kita. Boleh enggak orang Kristen ragu? Bisa aja. Boleh enggak? Terserah aja. Asal dari keraguan-raguan itu bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan dan membawa kita semakin faham tentang Tuhan, why not? Nah, kadang kita juga perlu gini, melangkah. Mengapa? Menghadapi trauma masa lalu kita. Menghadapi ketakutan masa lalu kita. Kita perlu take the next steps. Melangkah. Kita perlu melangkah apa? Lebih jauh dari kenyataan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yes, ini realitanya, ini kondisinya. Tapi kita perlu terus melangkah. Karena apa? Karena Tuhan kita lebih besar daripada definisi kondisi yang sekarang.
Tuhan kita lebih besar daripada kenyataan kondisi yang ada. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bahkan gini, Tuhan kita lebih besar dari yang sering kali ada di pikiran kita. Di momen itu pikiran murid-murid dan perempuan itu apa? Dia mati. Tapi mereka melangkah untuk menyaksikan kebenaran Tuhan yang lebih besar dari yang ada di benak mereka. Melangkah lebih dari apa? Batu besar penghalang itu untuk apa? Mengalami ini loh, kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini yang powerful ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, ini yang perlu kita rayakan hari ini dan ini yang kita rayakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bangkit. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat ini tempat mereka membaringkan dia. Yes, Yesus mati untuk dosa kita. Tapi yang juga perlu kita rayakan hari ini, dia bangkit dari kematiannya. Dan karena dia bangkit, karena Yesus hidup, ada harapan buat hari esok kita. Because he lives, hal yang simple, kalimat yang simple, we can face tomorrow. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Because he lives, we can face tomorrow. Karena Yesus hidup, ada harapan buat hari esok kita. Karena Yesus hidup. Saudara, nangkep itu baik-baik di hati kita masing-masing. Saya berdoa, yes, kalau Anda orang Kristen, Anda 30 tahun Kristen ini 30 kali Anda merayakan Paskah. Anda hadir di ibadah Paskah. Kalau Anda usia 70 tahun, 70 kali mungkin Anda hadir di ibadah Paskah. Sejak usia 1 tahun udah diajak mamanya ke gereja dan lain sebagainya. Tapi doa kita hari ini, biarkan apa yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Yesus itu boleh bicara kuat di jiwa kita, di kedalaman kita. Khususnya menghadapi hari-hari seperti ini, kita perlu tahu Anda gak sendirian, ada kuasa kebangkitan Kristus bersama-sama dengan kita. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, come on. Nah saudara, apa relevansinya buat kita? Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Yang pertama adalah gini, we can trust him. Kita bisa percaya dia. Saya tahu buat sebagian Anda yang lama Kristen, Anda gak mempertanyakan cerita kebangkitan. Sebagian kita mungkin gini, apa benar sih? Kalau Anda cuma ikut-ikutan iman orang tua, pasti kita akan mempertanyakan, Dad, apa benar sih Tuhan kita itu bangkit? Nah, cerita kebangkitan Yesus ini bukan hanya sekedar story yang bagus atau legenda yang indah atau yang terkenal yang dicerita-ceritakan, bukan. Tapi cerita kebangkitan Yesus ini, sekali lagi, ini merupakan fakta sejarah yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus 16 ayat yang ke-7 bilang gini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan apa? Melihat dia. Perhatikan kalimat ini. Boleh kita ucapin kalimat ini bersama-sama selanjutnya. 2, 3. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Hey, as he told you. Kan dia udah pernah bilang sama kamu. Dia udah pernah cerita sama kamu. Seperti yang sudah dikatakannya. Hanya mungkin murid-murid yang gak dengar dengan jelas. Nah, Matius 28 ayat yang ke-6. Perhatikan gini, Markus bilang seperti itu. Matius cerita gini, sebentar saya akan ajak Anda memikirkan dan merenungkan yang lebih dalam lagi. Matius 28 ayat yang ke-6 mencatat apa? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Kalimatnya sama, berarti kita ucapin sama-sama next ini 2, 3. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan ini, sama seperti yang telah dikatakannya. Siapa orang-orang ini? Matius, Markus itu murid Yesus. Mereka yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan penulisan Matius dan Markus itu enggak, zaman sekarang kan bisa ada WA, bisa ada. Penulisan Matius, Markus kalau Anda belajar Alkitab Anda akan lihat tahunnya aja berbeda. Jadi mereka waktu nulis itu enggak janjian. Tapi ini semua based on true experience. Makanya cerita mereka itu bisa berdekatan satu dengan yang lainnya. Itu cerita apa? Itu membuktikan kepada kita bahwa gini, cerita ini bukan dongeng. Kalau ini dongeng, 2 orang menulis atau 3 orang menulis, maka versinya bisa beda-beda.
Tapi karena ini bukan dongeng, ini pengalaman sebagai saksi murid yang ikut bersama dengan Yesus. Maka ceritanya itu bisa deket banget. Ditulis pada tahun yang berbeda. Tapi dari pengalaman dari satu sumber, sebuah fakta kehidupan seorang Yesus yang bangkit. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kalau saya boleh compare gini. Kalau Anda yang suka ilusi gitu ya, ilusi. Pernah lihat film ini, Now You See Me. Now You See Me yang kedua. Nah, di satu bagian film itu diceritakan ada seorang ilusionis ya, yang bisa bikin ilusi-ilusi dan magic-magic. Namanya adalah Lionel Strike. Nah, dia akan mengadakan atraksi di cerita itu, di film itu. Dimasukkan ke dalam lemari besi dengan tangan dirantai. Lemari besi itu diceburkan ke dalam sungai. Dan kemudian dia akan membuktikan diri kalau dia bisa membebaskan dirinya dari kotak itu dan kemudian muncul di sungai itu. Nah, sebelum dia melakukan atraksi ini, dia bilang sama anaknya yang namanya Dylan. Kamu tunggu di kursi itu ya, kita samakan jam, tunggu berapa lama, kemudian mereka janjian 300 detik itu janjian mereka. Setelah itu mereka akan ketemu lagi setelah atraksi itu. Nah, setelah Lionel Strike masuk, anaknya ngitung terus. Dihitung terus sampai 300 detik. Lewat 300 detik, loh kok gak keluar-keluar Lionelnya? Kok gak keluar-keluar? Waduh, kok gak ada pergerakan di sungai itu? Banyak orang mulai panik, termasuk media, press, semua wartawan. Yang semua jadi bingung, semua jadi panik. Anaknya juga makin panik, mau jebur ke dalam air, dicegat sama orang-orang supaya apa? Supaya gak makin parah kehilangan atau makan korban dari peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya hubungkan dengan ilusionis? Karena gini, Yesus kita dia bukan ilusionis. Dia Tuhan yang hidup. Kalau dia janji dia tepati. Kalau dia berkehendak tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau dia memang berkata aku akan lewati salib, he will go through the cross. Tapi kalau dia bilang on the third day I will rise, maka dia di hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama seperti yang telah dikatakannya. Itu kata-kata malaikat itu sama seperti yang telah dikatakannya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukti fakta. Matius, Markus, kalau saya boleh kasih tahu Anda. Matius, Markus dia tuh nulis kitab itu 20 tahun, 30 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Anda perlu tahu ini Bapak Ibu saya, karena ini fakta. Kalau mereka berbohong, Anda perlu tahu kekristenan di abad pertama setelah kematian Yesus nggak makin mudah. Ini kita semua perlu tangkap konteksnya, kondisinya di momen itu. Kekristenan di zaman itu setelah matinya Yesus makin susah hidup sebagai orang Kristen. Karena petekanan Roma, kekerasan Roma. Karena mereka itu penguasa politik, bahkan gini, cerita kematian, kebangkitan Yesus aja harus ditwist, benar ya kalau Anda baca Alkitab ya. Karena apa? Prajurit-prajurit Roma datang kepada pemimpin-pemimpin Roma bilang, Yesusnya bangkit. Just tell them, disciples stole the body. Murid-muridnya curi mayat-mayatnya. Bisa ngikutin Bapak Ibu. Dan itu kalau saya ngebayangin, mereka udah kontrol semua media, pers dan lain sebagainya, sehingga yang muncul di berita-berita adalah gini, dicuri oleh muridnya, stolen by the disciples. Berarti gini, secara politik, secara kekuasaan, hidup iman Kristen di awal tuh nggak mudah. Nah, poin saya adalah gini, 20-30 tahun kemudian Matius, Markus, penulisan mereka tidak berubah. Karena apa? Ini bukan dongeng, it's not something make up. Ini bukan sesuatu yang dibuat, tapi itu kesaksian hidup mereka mengalami Yesus sendiri. Yang setuju dengan saya katakan yes. Sehingga kesaksian hidup mereka walaupun melewati tekanan, it doesn't change. Why? Karena mereka saksinya hidup. Mereka saksi mata yang mengalami dan menyaksikan itu. Nah, perhatikan gini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, ini sedikit apologetik supaya Anda paham. Kalau orang tanya gini, Yesus bangkit dongeng enggak? Dongeng enggak? Anda keluarkan ayat ini. Anda bisa pakai ayat ini. Anda bisa tulis ini mungkin di Facebook Anda. Anda mungkin bisa tulis ini di sosial media Anda. Yesus bangkit dongeng enggak? Ini ayatnya powerful. Kita lihat sama-sama ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kemudian kepada siapa?
12 murid. Berarti setidaknya ada 12 murid yang udah lihat, bener ya? Termasuk Matius dan Markus. Yang 20 tahun kemudian mereka nulis, the content doesn't change. Why? Karena mereka menyaksikan dengan mata mereka. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500. At least yang kita tahu 512 orang saksi mata, benar ya? Lebih dari 500. Lebih dari 500, saya nggak tahu lebih itu berapa, tapi setidaknya kalau kita baca, ya udahlah bilang aja minim 500, berarti minim 512 orang, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kebanyakan dari mereka, siapa yang nulis ini? Yang nulis ini adalah Paulus yang nulis Korintus. Dia bilang gini, masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, perhatikan gini, fakta bahwa Yesus bangkit ini lebih powerful lagi setelah kita baca ini. Karena apa? Yang nulis ini adalah pembenci Yesus yang jadi pembela Yesus. Bisa ngikutin Bapak Ibu saya? Yang nulis ini, fakta kesaksian ini bukan kayak good friend of Jesus. Kalau Matius, Markus, orang mungkin masih bisa bilang, ya dia kan muridnya, dia bisa make up any story, bener gak? Tapi when the enemy write something so good tentang fakta ini, bahkan jadi pembela, yang namanya Paulus, pembenci Yesus, dia nulis ini, berarti apa? Pengalaman Paulus itu berdasarkan fakta Yesus kita bangkit. Yang setuju berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan gini, kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, yang gak bisa disangkal adalah kesaksian Anda dan saya. Bukankah kita semua menyaksikan tuntunan Tuhan di hidup kita, benar gak? Penyertaan Tuhan di hati kita. Bukankah kita semua merasakan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita? Bisikan Tuhan di hidup kita menyatakan apa? Dia hidup buat kita sampai hari ini. Kalau dia terus berbicara, kalau dia terus menuntun kita, artinya apa? Dia Yesus yang hidup dan bangkit. Bilangan 23:19 bilang apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. No, bukan anak manusia sehingga apa? Ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Oleh sebab itu kalau dia bilang gini, jangan takut sebab ini aku Allahmu, dia tetap Allah kita sampai hari ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau dia bilang aku menyertai kamu, artinya apa? Dia tetap ada bersama kita sampai detik ini. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia berkata gini, hey, aku akan jadi pembelamu, aku akan berperang buat kamu, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sampai hari ini dia terus bergerak dan dia terus bekerja untuk kehidupan kita. Ini aplikasi yang pertama, we can trust him. Yang kedua, simple aja. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu hidup di dalam kita. Kalau Anda baru, beneran nih? Kalau Anda bukan Kristen sekalipun, wow, Tuhan yang bangkit mau tinggal di dalam aku. Ini pengalaman Paulus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Perhatikan ini, Roma 8 ayat yang ke-11, dia bilang apa? Kita baca sama-sama, 2-3. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam hati kita. Boleh pegang hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada roh kebangkitan di dalam kita. Come on. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada diam di dalam hati kita. Come on. Oleh sebab itu kita bisa punya confidence. Kita bisa punya keberanian yang percaya. Ayo kita jadi orang yang memiliki kreativitas Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Karena apa? Karena roh kebangkitan ada dalam kita. Jadi pria-pria, jadi wanita, jadi anak-anak Tuhan yang punya mimpi yang besar, punya visi yang besar. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan, roh yang sama ada di dalam kehidupan kita. Let's walk with the power of God. Karena apa? Karena ini kata Paulus, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu diam di dalam kita. Same spirit, the same power that raises Jesus from the dead lives in
you. Wow, that's powerful. Dan ini yang terakhir yang bisa kita lakuin adalah ini. Yang terakhir, we live to tell the story. We live to tell the story. Matius, dia tulis cerita ini. Sampai anak cucu kita bisa baca. Ini panggilan kita. We live to tell the story. Markus 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sorry, langsung ayat yang ke-7 aja ya. Tetapi sekarang, boleh kita baca sama-sama 2-3? Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Pergilah, katakanlah. We live to tell the story. We live to tell the story. Yuk cerita. Let's tell the story. Yesus yang mati mengasihi kita. Dia juga Yesus yang bangkit. Come on. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik ya. Ini sedikit Bible study sedikit. Kata-kata itu diberitahukan kepada siapa? Tadi kepada perempuan-perempuan. Perempuan di zaman itu, perempuan itu gini, dianggap gak layak. Masuk ke sinagog tempat ibadah gak layak. Untuk terima pesan juga gak layak. Tahu gak ini maksudnya apa buat kita hari ini? Kalau ada di antara kita yang bilang gini, aku lo gak layak cerita tentang Tuhan. Aku lo masa bisa cerita tentang Tuhan. Anda perlu tahu, perempuan-perempuan di zaman itu juga gak layak. Tapi ini komitmen Tuhan. Dan dia memampukan kita to tell the story. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda merasa aku gak layak, come on. Perempuan-perempuan itu juga gak layak. Tapi kita dipanggil to tell the story. Yesus mati, yes. Dia juga bangkit buat kita semua. Dan bangga banget buat teman-teman yang kemarin memberikan diri mereka dibaptis. Karena baptisan adalah apa? Deklarasi secara umum. Bahwa apa? Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku terima kematiannya dan aku juga terima kebangkitannya. Anda percaya dia bangkit pada pagi hari ini? Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Because he lives, we can face tomorrow. Menghadapi hari Senin besok, we can face next Monday. Karena apa? He lives. Yang setuju dengan saya katakan yes. 2021, we can face 2021 because he lives. Come on, menghadapi 2022 di depan kita. Elia masih setahun lagi, ya. Tapi we can face 2022. Why? Because he lives. So berikan tepuk tangan yang luar biasa. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes, ya. Boleh nyanyikan lagu ini bersama. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. Come on, I am yours, forever yours. Let's declare God here and now, God here and now.
be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Tuhan, thank you. You are a risen God. Engkau Tuhan yang bangkit buat kami. And because you live, we can face tomorrow. Whatever tomorrow brings, apapun yang akan terjadi esok, we can face it. Kami bisa menghadapinya karena Tuhan itu bangkit bersama dengan kami. Your power is with us. Your miracle is with us. Your greatness is with us. Your glory is with us. Thank you Tuhan. Because you live, we can face tomorrow. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah, kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Yesus saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Dimanapun kami berada, ingatkan kami, Engkau Tuhan yang maha hadir untuk kami. Setiap anak-anakmu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman mereka, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janjimu ya Tuhan. Pulangkan kami sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang penuh pengharapan, sebagai orang yang bisa menatap hari esok dengan kepastian. Bukan karena hebatnya kami, tapi karena Yesus kami hidup dan bangkit. Terima kasih Tuhan, kami diberkati pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama kita berkata amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya, selamat Paskah, God bless us. Sebelum kita pulang, kita menyanyi satu lagu lagi, tepuk tangan bersama. One, two, three, let's go!
bless you.